Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kita sekarang mau house tour di compact house dengan lebar 7x11, di mana semua kebutuhan ruangannya didesain secara detail. Ini rumah 3 lantai, tapi kesannya 2 lantai. Yuk, kita lihat. Oke teman-teman, sekarang aku udah bersama Pak Rafael dari Rafael Miranti Architects. Apa kabar Pak Rafael? Halo, apa kabar? Wah, asik banget aku bisa house tour di desain Bapak nih. Aku pengen nanya dikit dong tentang mungkin dari luas lahan sama luas bangunannya dulu nih Pak. Berapa ini nih? Luas lahan sekitar 83 sampai 85 meter persegi. Bangunannya 150 meter persegi. Oke. Mungkin boleh cerita dulu nggak Pak tentang konsep dari desainnya? Mungkin dari fasadnya juga sekalian. Oke, jadi karena ukuran tanahnya 7 kali 11,5, dia nggak terlalu besar. Bagaimana kita mendesain rumah yang nyaman, semuanya ada di dalam, tapi juga nyaman dan luas gitu. Jadi konsepnya kita pakai compact apartment living. Oh, kalau rumah ini tuh berapa lantai ya Pak? Rumah ini ada 3 lantai, jumlah kamarnya 4 plus 1. Oh, gitu. I see. Ada 1 kamar master, 2 kamar anak, 1 kamar tamu, dan plus 1 kamar servis. Oke. Mungkin kita bisa bahas dulu kali ya di depan ya. Ya boleh. Pak. Jadi basically di sini carportnya ada 7 meter, luas lahannya 7 meter, carportnya 5 meter. Jadi tugas kami sebagai arsitek sini pengennya bikin kawasan perumahan yang bersih, nyaman, semua ada, nggak ditambah-tambahin sama yang beli, gitu. Jadi kalau bisa, begitu orang parkir, dia nggak perlu bikin kanopi lagi, jadi kanopi sudah disediakan, gitu. Terus kalau dia mau buang sampah, tempat sampahnya udah disediakan tempat situ. Oh ya, sebelah situ ya. Ya. Dengan ada penghijauan juga di sini. Betul. Jadi kalau bisa rumah kan lebih asri kalau ada taman, ada hijau ya. sedikit. Jadi selain ada hijau di situ, karena tempatnya kecil, jadi kita juga bikin sekitar 60 cm, 70 cm di depan ini pakai grass block supaya ada hijau. Berarti ini muat 2 mobil ya? Iya, muat 2 mobil. Terus habis itu lantai 2-nya agak sedikit maju dan dia lepas dari tetangga sehingga kesannya mewah. Sementara lantai 3 sendiri kita sengaja kasih setback supaya ketika orang masuk driveway di jalan tengah sini dia tidak merasa sumpek. Gitu. Di lantai 3-nya mundur ke belakang. Kalau untuk material yang digunakan? Di lantai dasarnya kita bikin pakai kamprot ya. Habis itu lantai 2, lantai 3-nya cat aci biasa, warnanya terang gitu. Nah, terus aksen sedikit pakai kayu sintetis di bagian jendelanya, baik di lantai 2 maupun lantai 3 gitu. Di depan ini ada jendela yang full height, sehingga maunya kalau nanti ruangannya nggak cukup di acara keluarga, mobil bisa diparkir depan carport, jadi dibuka. Oh, ini bisa dibuka? Bisa dibuka semuanya, jadi bisa buat acara keluarga. Jebol sampai depan bisa. Wow, sangat multifungsi ya. So pas sehari-hari mau bawa kulkas, kasur juga gampang. Gitu. Wow. Oke. Mungkin sebelum kita masuk, aku notice pengen nanya dong Pak soal material pintu nih. Ini sampai atas. Ya ini pintu kayu solid ya. Hanya pas di pintu utama ini kita terapkan pakai nut groove line gitu biar dia kayak semacam aksen. Ini pintu masuk utamanya dan dia juga sedikit dimasukin ke dalam supaya dia nggak terlalu jauh, kasih jarak dari turun dari mobil, mungkin masih pantatnya mobil masih di sini, dikasih waktu sedikit untuk dia masuk ke dalam rumah gitu. Oke. Gitu. Mungkin bisa coba masuk ya? Iya, bisa. Oke. Let's go. Oke. Masuk. Wow. Wah, sangat adem. Adem sekali. Wah, bagus banget. Mungkin bisa diceritain Pak tentang ruangan jadi, ini. Kalau tanahnya itu pendek, 11,5, dan dia sudah keambil oleh carport. Jadi tuh rumahnya jadi cuma sisa pendek. Begitu masuk, pengunjung rumah akan langsung melihat dinding belakangnya.
gitu. Oh, Nah, iya. jadi itu sempit kan. Bagaimana caranya supaya dia kelihatan luas? Maka akhirnya kita bikin dia ada void ya di living room di belakang ini. Jadi begitu masuk kecil sedikit, habis itu dia tinggi besar. Emang itu strategi dari desain juga Iya, ya, Pak? iya, Mungkin iya. akhirnya bikin biar secara visual tuh bikin gede, luas Betul, gitu ya. betul. Kalau ngomong soal tingginya itu, tingginya berapa sih Pak ini? Ini plafonnya 2,7. Jadi ya biasa kan emang rumah itu kebanyakan rumah 3 meter itu baru dibilang oke. Tapi karena ini rumahnya compact, jadi kita mesti cautious dengan ketinggian plafon supaya tangganya nanti tidak memakan banyak tempat gitu. Iya, iya. Nah, jadi ya ini 2,7 dengan balok 450, jadi total 3150 floor to floornya gitu. Namun jadi kita compensate dengan voidnya ini, gitu. Jadi dia masih tetap kelihatan besar. Plus ini di belakang kita sisain sekitar 80 sentian untuk supaya cahaya masuk ke bawah, iya. supaya bisa taruh taman, supaya ada Penghijauan. area yang masih ada resapan gitu, supaya kita bisa rasanya tuh kayak luas lah. Gitu. Kalau tinggi dari yang dari voidnya ini sampai sono kira-kira? Ini berarti sekitar 5850. Oh, 5850. Wow, bisa jadi consideration yang mikir kayak kira-kira dapat feel kayak gini tuh berapa sih tingginya? Ya, ya. Oke. Jadi ini lebar ruangannya yang efisien ya, living diningnya itu adalah 5 meter. Nah, yang 2 meternya itu dimanfaatkan buat tangga, ruang servis, dan kamar tamu. Gitu. Oh, ini kamar tamunya ya? Ini kamar tamunya. Oh, coba kita lihat nih kamar tamunya. Oh, tapi yang saat ini buat dipakai untuk kayak office gitu ya? Iya, bisa ya? iya. Ini kebetulan furniture-nya kita menampilkan ruang kerja. Jadi di sini bisa dipakai buat ruang Zoom, buat kerja gitu. Dan pembatas ruangannya kita bikinnya sengaja dari kaca supaya kalau nggak dipakai dia jadi bagian dari ruangan living room. Iya. Sehingga extend makin luas lagi. Makin luas. Gitu. That's right. Iya, secara visualnya. Iya. Ini pakai sliding door ya, Pak? Iya, sliding door yang kusennya kayu gitu. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa lihat di dining area itu di depan ya? Iya, di depan. Tadi kita agak skip dikit karena Iya. sangat memfokusnya ke void-nya. Ke void ya. Ini dining area Ya. sama kitchen ya? Ya, dining area kita bikin yang compact aja. Terus habis itu juga di sisi sebelah sini tempat duduknya itu bench, sehingga maksudnya kalau orang duduk di sini habis itu mau nonton TV dia bisa tinggal balikin Set kakinya. gitu ya. Gitu. Iya. Dan kalau lagi rame keluarga, ya udah duduk di sana, ada yang duduk di sini madep sana, dan yang duduk di sini madep sana. Jadi kayak orientasinya menuju living room gitu, sehingga terjadi vibrant lah di dalam rumahnya. Interaksinya permeable gitu ya. Bagus. Wah, gila detail banget ya pikirannya. Iya, dari dapurnya compact ya, maksudnya nggak terlalu besar, namun you get everything you want. Ya. Jadi You di need sini juga ada, ya. Ada wastafel, ada kompor, ada kulkas, ada dispenser. Di sini bisa ditaruh microwave. Ya, Kalau perlu ditambahin, kalau mau ada oven di bawah juga bisa. Dan kalau ini misalnya kurang, for some people yang perlu dapur kotor, bisa juga di extend di ruang servis gitu. Gitu. Dan aku notice ada elemen satu ini, Das. Iya. Ini tuh satu emang sengaja atau gimana Pak? Soalnya aku ngerasa ini karena mungkin kitchen sama living kadang-kadang susah dicampurnya ya. Iya, betul. Ini apakah jadi? Iya, jadi kita pengennya jangan ada separasi gitu kan, jadi supaya dia nyambung. Tapi gimana caranya supaya nyambung? Jadi perlu ada elemen supaya buat menyatukan lah gitu. Nah, kebetulan kredensa TV-nya beda level dan beda kedalaman gitu. Jadi kita pikir kita perlu rak yang bisa menyatukan gitu. Jadi rak ini bisa buat taruh peralatan kitchen atau makan gitu ya. Tapi di sini juga bisa taruh barang-barang yang sifatnya lebih dekoratif untuk dipandang dari living room gitu. Nice. Iya. Ruangan apa lagi nih Pak dari lantai ini? Di lantai ini sebenarnya ada ada powder room yang juga ada showernya buat kalau lagi ada tamu nginep dia bisa mandi di sini gitu. Dia ada di bawah tangga gitu.
selalu memanfaatkan memanfaatkan ruangan kosong di bawah tangga. Yes. Tapi kecil, cuman tetap dikasih shower dan kita kasih cahaya jendela supaya dia dapat cahaya alami. Gitu. Dari ini pakai apa Pak? Nah, ini ya material biasa homogeneous style, ya mereknya Arna. Dia cukup keset dan tactile lah buat shower area, area gitu. Kalau dengan lighting yang warm gitu jadi keren ya? Iya. Lighting yang ya secukupnya, udah bisa bikin ruangannya homey. Wow. Apalagi nih Pak, aku notice ada kayak hidden door tapi nggak hidden banget gitu. Jadi ini jadi kalau kami biasanya merancang itu pintu itu adalah bagian dari ruangan. Kalau ruangannya itu spesial seperti kamar tidur atau ruang kerja, kita highlight pintunya. Itu seperti tadi di ruang studio kan ada pakai kayu. Nah, ini ruang service gitu. Ini kamarnya Mbak. Gitu. ART, bisa juga dipakai sebagai gudang atau extension dari dapur kotor. Gitu. Nah, jadi kita bikin pintunya itu kamuflas, orang nggak kelihatan. Ya, bahkan kebuka di sini juga nggak. Ya, tidak mengganggu. Gitu. Namun sebenarnya saat ini di sini dipakai sebagai gudang. Gitu. Oke. Tapi gudangnya juga sehat, ada pencahayaan alami. Ya. Gitu. Itu jadi, tuh kalau bisa semua ruangan dapat udara cahaya supaya sehat lah. Gitu. Sehat ya. Noted. Oke. Mungkin dari lantai ini itu aja ya Pak? Iya, itu aja fiturnya. Gitu, kita naik kita bisa naik ya? Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tangga, materialnya apa nih Pak? Oke, ini tangga ini lantainya sama kayak di bawah, homogeneous styles. Terus railingnya ini besi, tapi dia pakai kayu sintetik ya, biar dipegangnya lebih enak gitu ya. Terus tadi saya bicara soal floor to floor level, itu maksudnya supaya tangganya ini tuh nyaman dinaikin oleh orang tua juga gitu. Jadi misalnya dia akan tidur di lantai 3 gitu, supaya dia naik turunnya juga nyaman gitu. Sehingga floor to floor kalau bisa jangan tinggi-tinggi gitu. Supaya tangganya juga kecil, dia nggak ngambil ruangan gitu. Gitu. Oke, sekarang kita ngelihat ada koridor yang sangat kayak multifungsi gitu ya. Iya. Jadi kalau di rumah tinggal itu biasanya kita jangan sampai meninggalkan ruangan itu nggak berguna gitu. Nah, ini koridor ini dimanfaatin untuk study corner lah gitu. Bisa dipakai oleh semua anggota keluarga, mau itu baca buku atau menyimpan sesuatu atau hobi, bisa juga crafting, bisa juga dilakukan di sini karena dia terang, ada cahaya dari belakang gitu ya. Lalu ini kita menunjukkan mejanya dibikinnya nggak harus kotak gitu. Ini supaya orang kalau mau ke kamar anak ini dia tidak nabrak benar. sudutnya gitu, supaya nggak tajam gitu. Dan ini pakai apa nih Pak? Oh ya, ini pakai kayu solid ya. Pakai kayu solid, terus habis itu sebenarnya pagar parapet ruang studi ini kita majukan sedikit dari gridnya agar supaya koridornya luas untuk geser-geser lemari atau geser kursi gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang kayak mungkin ergonometri manusia gitu ya, standar buat koridor enak itu tuh berapa sih Pak kira-kira? Ini 1 meter kayaknya sudah enak. 90 sebenarnya juga udah enak. 90 ya. Cuman kadang-kadang kita pengen duduk di sini terus ada yang lewat gitu kan. Jadi ini 1 meter udah cukup gitu ya. Terus ini ada 450 untuk mejanya gitu. Jadi cukup spacious buat 2 orang kerja wirawiri gitu. Sehingga dia tidak terasa sempit gitu. Gitu. Oke, ini 2 kamar anak yang sama persis kembar gitu. Ya, jadi ini kayak mirroring ya? Iya, mirroring dan dua-duanya en suite. Jadi ada kamar mandi dalam, itu bisa dibuka. Ini kamar mandi. Jadi konsepnya compact ya, kita mau menunjukkan gimana cara pakai ruangannya karena compact. Jadi semua mesti didesain. Built-in furniture-nya ada lemari pakaian, terus di sini ada meja belajar. Kalau mereka anak-anak mau belajar lebih fokus. Gitu, nggak mau dengar TV di bawah, dia bisa di sini. Wah, gitu. enak sih. Terus ini jendelanya sengaja kita taruh rendah dan horizontal supaya tampak depannya itu menyatu antara 2 kamar anak ini.
gitu, supaya dia lebih slick lah. Lalu makanya dibikin masuk ke dalam, ya. Dibikin masuk ke dalam itu juga supaya jendelanya itu tidak langsung terekspos oleh panas gitu, dan dia lebih awet, sambungannya nggak cepet bocor antara sealant-nya, sambungan aluminium window-nya dengan dindingnya gitu. Selain itu, jadi kita dapat bonus rak buku di atas ini kalau mau diisi-isi gitu, ya kan, bisa gitu. Alasan utamanya sebenarnya adalah kita pengen bikin jendelanya itu cukup aja di depan meja belajar persis, jadi ini ketinggiannya 750 dan ini madep barat ya, rumah yang depan madep timur, jadi supaya nggak panas banget, dia mataharinya biar jatuhnya ke bawah, dia nggak silau gitu loh gitu. Ya. Gila sih, detail banget sih kepikiran. Sekaligus satu gerakan 3 fungsi. Gila, keren. Ya, terus di sini ada toiletnya ya. Betul. Sama seperti kamar mandi yang lain, kalau bisa semua kamar mandi itu dapat cahaya, dapat pengudaraan sehingga dia sehat, nggak lembab gitu. Ini sama ya sama itu? Iya, sama persis. Dia mirror gitu. Yang menarik itu adalah ruangan ini. Ini tidak ada di rumah lain, yaitu ruangan laundry. Gitu. Jadi salah satu masalah yang kerap terjadi di rumah developer, rumah komplek adalah orang suka jemur pakaian di jalanan gitu. Termasuk di dekat kantor saya, saya begitu. Jadi gimana kita sebagai arsitek mendesain rumah komplek bisa menyelesaikan hal-hal sehari-hari itu yang nggak enak dipandang mata. Jadi kalau jemur, kalau bisa jangan di situ gitu. Most of rumah developer itu tidak menyediakan ruangan ini, jadi hanya sisaan aja. Ada ruang sisa, ya udah jemur. Kebetulan yang kena matahari di luar ya di luar gitu. Nah ini khusus kita sediakan ruangan yang kita tahu bisa kering gitu. Terus kita pengen yang punya rumah itu melakukan pekerjaan rumahnya dengan nyaman. Dia bisa bawa pakaian dari kamar mandi, cuci, setrika, masukin keranjang, semua komplit jemur di tempat yang nyaman gitu. Dan lucu ya, aku ngerasa juga kayak ini ada yang L, bentuk L gitu. Betul. Jadi ini bangunannya tidak menempel ke tetangga. Ini kan tembok tetangga ya kan. Tapi ini adalah bangunannya gitu. Nah, jadi jemurnya di luar situ. Kalau kurang ya di sini bisa juga. Nah, tapi kita tahu pasti orang yang membeli rumah ini pasti akan perlu bikin kanopi. Gitu. Jadi akhirnya kita bikinin lah kanopi untuk ruang cuci gitu. Dan bahkan kalau dari situ juga secara visual juga nggak kelihatan kalau ada. Iya betul. Ini bisa ditambahkan beberapa tier jemuran gitu, supaya lebih efektif gitu ya. Terus di sini ditaruh blind yang outdoor supaya untuk menanggulangi kampias gitu ya. Ya ini by Sunday ya. Terus habis itu di sini juga ada diletakkan outdoor unit gitu, yang teratur sehingga dilihat rumahnya dari belakang tuh rapi. Gitu. Ruang cuci juga bisa cantik gitu. Semuanya cantik. Iya. Oke, jadi penasaran nih. Berarti ada harusnya satu lantai lagi di atas. Grand room di atas. Iya. Let's go. Oke, sekarang kita lantai 3 yang nggak kelihatan tadi di depan. Oke. Ya, ini ruangan yang biasanya dipikirin terakhir atau nggak dipikirin ya. Nah ini apa ini? Supaya rumahnya nggak kelihatan jelek dari lingkungan, kita harus umpetin si penguin ini. Gitu. Dan jadi kita sediakan ruangan khusus buat dia agar perawatan baik itu AC ataupun tonton air dia mudah gitu. Gitu. Iya, biasanya kalau tukang-tukang itu kan juga nggak kelihatan ya kerjanya. Iya. Misalnya mau ada apapun itu kita bisa lihat juga. Betul. Dan kalau developer bilang kalau ini ditaruh di atas, selain dia jelek dari luar, si tukang kan naik ke atas turun ke bawah tuh dindingnya cepet kotor. Jadi mereka harus ngecat lagi gitu. Dengan begini lebih memudahkan perawatan gitu. Novas. Wow. That's cool. Iya. Okay. The room that we've been waiting for. Yeah. So ini yang terakhir nih. So ini adalah penthouse-nya. Wow. Ya. Luas banget. Iya, jadi
kita pengen bikin yang bayar rumahnya worth naik 3 lantai gitu. Wah. Ya kan? Nyaman begitu sampai atas, udah whole floor for me gitu. Jadi ini ada ruangan tidur utama, ruangan tidur master. Dan dia layoutnya, aku lihatnya miring gitu, gimana tuh ceritanya? Konsepnya itu kayak memang paling beda nih, lantai 3. Jadi apa namanya, ini kombinasi antara inside dan outside ya. Nah kalau kita selalu di kantor itu mendesainnya harus bagus dilihat dari luar, tapi juga berfungsi dari dalam gitu. Nah ini dari luar, ini fasad miring ini adalah sikap terhadap tetangga, terhadap tempat kita masuk kan dari jalanan di gang di samping gitu. Ya, nah, kiri, ya. side ini diapit oleh 2 gang gitu, yang dilewati oleh banyak mobil. Jadi it's not fair kalau kita cuma ngedesainnya cuma tampak depannya aja gitu. Kita pengen tampak depannya ini contribute juga ke neighborhood gitu. Jadi dari neighborhood dia ngelihatnya face of the house juga in a way. Jadi rumah-rumah di corner nanti akan menghadap seperti ini ke samping. Nah, dengan kita beginiin, kita gain space di depan situ untuk kita taruh kursi, untuk I don't know, probably doing meditation di situ bisa juga gitu. Nah, tapi dari dalam dia bagusnya selain juga efek langsung bisa lihat keluar, tapi juga biasanya kan jendelanya di tengah ya, tapi ini di samping gitu. Itu memudahkan layout furniture-nya. Jadi bednya bisa diarahkan ke berbagai sides gitu. Oh, jadi maksimal banget ya buat nge-layoutnya. Iya, layoutnya bisa fleksibel. Ya mau taruh headbednya di sana, TV-nya di sini bisa, mau headbednya di sini juga bisa gitu. Oh. Gitu. Jadi juga privacy karena rumah depan nanti di flip, sehingga kita mandangnya itu adalah temboknya rumah depan ya. Jadi terasnya ini di rumah depan itu ada di sisi satunya lagi gitu. Oh iya. Aku notice juga roofnya itu miring ya, Pak. Betul. Miringnya ke depan. Ya, sama juga dengan tadi inside out itu juga. Jadi rumahnya kalau kalian lihat atapnya sengaja kita bikin pitch roof supaya tuh orang lihat ini tuh bukan kayak ruko gitu loh. 3 lantai dia rumah gitu. Rumah itu kan biasanya ada atapnya gitu. Nah, atapnya yang pitch itu kalau bisa jangan cuman gaya-gayaan dari luar, tapi dari dalam juga bisa kerasa tingginya gitu. Sehingga si master bedroom ini dia punya bonus juga gitu. Kan di bawah ada void, jadi di sini ada juga yang tinggi gitu. Nah, kalau misalnya ruko kan dia ada ceiling, jadi ada attic gitu. Iya. Kalau ini kan atticnya dipergunakan juga jadinya. Iya, semacam kayak apa? Kayak underside of the roof kita pakai material yang menyerupai kayu gitu. Wow. Oke. Ini kamarnya juga ada toilet ya, Pak? Iya, ada toilet. Kita lihat toiletnya. Ini sebelum ada ke toiletnya ada wardrobe. biasanya di sini ya. Yes, Wardrobe. Di sini ada wardrobe, di sini ada vanity counter buat the ladies yang mau dandan. And I know the wives, mereka tas sama bajunya banyak. Kalau mereka merasa lemari ini kurang, dia bisa tambahin di sini gitu. Ini masih ada ekstra buat lemari bisa juga. Kalau ini kurang juga, di situ bisa juga jadi lemari gitu. Jadi banyak pilihan gitu, bisa gimana bisa tumbuh lah gitu. Oke, this is the toilet. Ini toiletnya. This is the toilet. Dengan sikap nggak nempelin bangunan ke tetangga, kita bisa punya side windows, sehingga di master bathroom ini kita bisa punya 2 jendela gitu, sebelah sana dan sebelah sini. Oh, di sini juga ada jendela. Jadi air circulation bisa bagus gitu. Ya. Oke. Ini area showernya cukup luas gitu. Luas banget ya. Jadi ini bisa ada air circulation, jadi dia nggak lembab, dia juga terang, terus nyaman lah. Gitu. Iya. Kerasa sih cross ventilationnya ya. Iya, terasa ya. Angin. Nice. Aku lihat ininya keren juga ya, Pak. Iya nih, stainless steel ya. Pemilihan juga. Iya, takut kalau besi takut karatan, kalau kayu takut lapuk, jadi udah stainless steel gitu. Wise choice. Oke, mungkin dari keseluruhan ruangan itu aja ya, Pak. Kita bisa ngobrol lagi mungkin di bawah kali. Bisa, tentang boleh. soal proses desain. Bisa. Coba yuk. Oke.
Oke Pak, aku pengen nanya nih soal mungkin durasi desainnya sampai durasi konstruksinya itu berapa lama sih? Jadi kami mendesain ini kurang lebih 6 bulan dan konstruksi sampai kawasan dan satu show unit ini kelar itu 6 bulan juga. Oh. Jadi total 1 tahun. Wah cepet juga ya? Iya lumayan cepet. Wow, kalau cepet kayak gitu tuh biasa mungkin tantangannya apa sih? Oke, jadi kalau tantangan mendesain rumah ini sebenarnya karena kita udah sebelumnya mendesain rumah developer juga yang lain, jadi tantangannya justru gimana caranya supaya yang ini nggak sama dengan yang lain gitu. Gimana kalau yang ini caranya bisa karakternya huni veteran gitu, dia tidak seperti yang lain gitu. Terus sama juga yang tantangan lainnya mungkin juga pengaplikasian material dan detail sehingga dia bisa kelihatan rapi gitu, atau supaya bisa lebih rapi selain juga cepat, nggak ngulang gitu mungkin supaya worth it. Iya benar-benar. Berarti yang faktor yang bikin cepat itu kalau pembangunan cepat itu tuh apa Pak? Tukangnya berarti. Kalau saya bilang sih komunikasi dan dialog sama klien, yang kebetulan kliennya bukan cuma sekedar developer tapi juga kontraktor yang bangun. Jadi kita kerap sekali berdiskusi tentang detailing, bagaimana menyelesaikan atap, misalnya bagaimana naruh lampu di fasad gitu, pintu itu nanti gimana gitu. Jadi detailing itu dibahas setiap kali sebelum mau dieksekusi gitu. Jadi saya rasa itu membantu kontraktornya untuk bikinnya tuh sekali bikin tepat gitu loh, nggak ulang-ulang, nggak revisi. Iya. Benar banget. Mungkin dari karya Bapak sebelumnya nih, apa sih mungkin di project ini yang unik, nggak tahu yang beda mungkin? Ya, yang unik mungkin kepadatan ruangnya di dalam rumah ini yang tidak terlalu besar bisa dapat segini banyak, itu yang buat kita juga surprise gitu ya. Terus habis itu efek dari void ini gitu, jadi begitu impactful gitu, jadi kayak almost satu gerakan, satu gesture tapi bisa menjelaskan ke orang banyak gitu. Ya. Nah Pak, kalau misalnya teman-teman pengen mungkin renov atau bangun rumah gitu, any tips mungkin desain, secara desain atau komunikasi atau apapun itu? Ya, pertama mungkin tipsnya ketahui satu budget kalian, kedua kemauan kalian apa gitu. Nah, jadi kemauannya harus disesuaikan sama budgetnya gitu. Jadi kalau kemauannya tidak bisa ngalah ya budgetnya harus ditambah gitu. Iya, betul. Okay. Biar kualitasnya bagus. Karena kalau rumah kan ditinggalin sampai lama. Jadi biar enak gitu, nyaman gitu ya. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya penonton pengen lihat karya-karya Bapak yang lainnya, kita bisa lihat di mana nih Pak? Kalian bisa ikuti Instagram kami @rafaelmiranti_architects pakai S, atau website kami www.rafaelmiranti.com. Oke, bisa langsung aja teman-teman. Yeah. Thank you so much Pak Rafael buat house-tournya. Yes, thank you. Teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya, jangan lupa ke comments, jangan lupa like, share dan juga subscribe supaya tidak lewat episode berikutnya. Bye bye.